Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Rizky Agustin dengan akhiranin 035 dari kelas PIB 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar IPA, yaitu membuat LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik yang saya buat itu kelas 7 pada semester 2 mengenai ekosistem. Judul LKPD yang saya buat adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk lebih jelasnya, simak video selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai LKPD yang telah saya susun. Lembar kerja peserta didik yang saya susun ini untuk pelajar kelas 7 SMP atau MTS sederajat untuk semester genap. Baik, untuk judulnya yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya yang memiliki kompetensi dasar yaitu 1. Menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen dalam suatu lingkup ekosistem. Yang kedua, menyajikan sebuah karya yang menunjukkan interaksi antar komponen di suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian, untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu memiliki 5. Pertama, menunjukkan komponen biotik dan komponen abiotik dalam ekosistem. Yang kedua, dapat menggolongkan satuan-satuan makhluk hidup beserta perannya dalam sebuah ekosistem. Yang ketiga, menjelaskan berbagai interaksi yang terjadi dalam suatu ekosistem. Yang keempat, menggambarkan interaksi antar komponen ekosistem dalam bentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dan yang terakhir adalah dapat mempresentasikan hasil gambar interaksi antar komponen ekosistem. Tujuan pembelajaran kali ini, pertama, peserta didik dapat melakukan proses pengamatan mengenai peristiwa atau fenomena alam yang terjadi akibat interaksi antar makhluk hidup di lingkungan sekitar. 2. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan konsep yang berkaitan dengan proses rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyatakan satuan-satuan penyusun ekosistem beserta perannya. Dalam LKPD yang saya buat ini tuh terdapat deskripsi singkat mengenai materi yang saya buat atau uraian singkat materi. Jadi nanti peserta didik yang saya ajarkan nantinya dapat mengetahui sekilas mengenai apa sih LKPD yang akan diberikan kepada mereka nantinya. Pertama, terdapat pengertian lingkungan dan ekosistem. Lingkungan adalah sebuah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan aktivitas makhluk hidup. Terdapat dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan biotik atau hidup dan lingkungan abiotik atau tidak hidup. Kemudian ada ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Terdapat dua macam ekosistem, yaitu ekosistem buatan, misalnya waduk, akuarium, dan kolam, serta untuk ekosistem alami yang berupa sawah, sungai, hutan, dan lain sebagainya. Dalam suatu ekosistem itu terdapat komponen-komponen penyusunnya, dan komponen tersebut itu memiliki peran sendiri-sendiri. Terdapat dua macam komponen dalam ekosistem. Yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik ini adalah suatu yang hidup. Bio itu artinya hidup. Organisme di dalam ekosistem dan mengatur suatu ekosistem selain komponen abiotik. Komponen biotik ini terdiri dari 3 macam. Pertama adalah produsen.
Produsen ini berperan sebagai penghasil makanan. Contohnya adalah tumbuhan dan fitoplankton. Fitoplankton itu sejenis hewan kecil yang ada di laut. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen ini berperan sebagai pemakan atau pemakai hasil dari produsen. Contohnya adalah hewan dan manusia. Dan yang terakhir adalah dekomposer. Dekomposer ini memiliki peran sebagai pengurai zat organik yang terdapat dalam tubuh komponen biotik seperti produsen dan konsumen. Contohnya adalah bakteri pengurai dan jenis-jenis jamur. Lalu yang kedua adalah komponen abiotik. Penyusun ekosistem yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah komponen fisik dan kimia yang berperan sebagai medium atau substrat tempat berlangsungnya sebuah kehidupan organisme. Komponen abiotik ini terdiri dari senyawa organik, anorganik, dan berbagai faktor yang mempengaruhi distribusi organisme. Terdapat banyak sekali komponen abiotik di ekosistem ini, di lingkungan ini. Yang pertama adalah air. Contohnya, air ini adalah komponen kimia yang dibutuhkan setiap organisme untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah suhu. Suhu suatu proses biologis yang mempengaruhi suhu tubuh organisme. Yang ketiga adalah cahaya matahari. Komponen kimia yang dibutuhkan organisme untuk melakukan fotosintesis. Selain itu, ada juga tanah, udara, dan lain sebagainya. Nah, ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ini itu terdiri dari satuan-satuan dalam ekosistem. Satuan-satuan dalam ekosistem ini adalah proses terbentuknya sebuah ekosistem dalam suatu lingkungan. Jadi, jika tidak ada satuan-satuan ekosistem ini, maka ekosistem tidak dapat terbentuk. Bagaimana terbentuknya sebuah ekosistem? Yang pertama, terdapat individu. Individu adalah satu jenis spesies. Misal, di gambar tersebut ada satu individu tikus. Satu individu tikus berkumpul dengan tikus lainnya akan membentuk populasi. Jadi, populasi itu adalah kumpulan dari beberapa individu. Jadi, jumlahnya lebih dari satu individu. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah gabungan dari beberapa populasi. Semisal di contoh tersebut terdapat 3 tikus, 3 tanaman, ada kupu-kupu, ada burung, itu bisa dikatakan sebuah komunitas. Lalu kumpulan dari komunitas dapat membentuk ekosistem. Ekosistem ini itu sebuah lingkup banyak sekali jenis makhluk hidupnya. Bisa dilihat dalam gambar tersebut. Sebuah ekosistem jika digabung, misal ekosistem darat, ekosistem laut, akan menjadi biosfer. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah petunjuk belajar. Petunjuk belajar ini setelah slide deskripsi singkat atau uraian singkat materi mengenai ekosistem. Pada petunjuk belajar ini terdapat cara atau langkah-langkah peserta didik dalam memahami LKPD yang telah dibuat. Jadi sebelum mengerjakan kegiatan pembelajaran atau soal-soal yang tersedia di LKPD, peserta didik diharuskan membaca petunjuk belajar terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam LKPD ini disusun
dua kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran 1. Kegiatan pembelajaran 1 ini disajikan gambar dalam satuan ekosistem. Seperti contoh, saya berikan contoh cara menjawabnya pada gambar 1. Pada gambar 1 ini terdapat sapi, lalu di atasnya terdapat pertanyaan. Pertanyaannya adalah memiliki peran. Sapi ini dalam gambar ini memiliki peran apa? Dalam ekosistem kan terdapat tiga macam peran, yaitu produsen, konsumen, dan decomposer. Nah, sapi ini memiliki peran konsumen. Jadi, memiliki peran sebagai konsumen. Lalu pertanyaan yang kedua, satuan dalam ekosistem. Dalam gambar ini terdapat lebih dari satu sapi, jadi termasuk dalam populasi. Satuan dalam ekosistem adalah populasi. Satuan ekosistem yang telah kita ketahui itu ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Seperti pada gambar yang di sampingnya, ini tuh rumput memiliki peran sebagai produsen. Lalu, satuan dalam ekosistem adalah individu, karena ada satu rumput. Begitupun di gambar selanjutnya, memiliki kesamaan pertanyaan, jadi cara menjawabnya sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu, pada kegiatan pembelajaran 1 juga terdapat pertanyaan atau sebuah persoalan, yaitu susunlah satuan-satuan ekosistem di bawah ini agar dapat menjadi rantai makanan, jaring-jaring makanan. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi dalam slide ini ada komponen-komponen ekosistem, satuan-satuan ekosistem seperti tikus, tanaman padi, rumput, ular, burung pipit, ular sawah, dan lain sebagainya. Jadi nanti peserta didik diharapkan mampu menyusun rantai makanan dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai decomposer, seperti itu. Jadi nanti dibuat rantai makanan terlebih dahulu, kemudian dibuat jaring-jaring makanannya. Selanjutnya, pada kegiatan pembelajaran 2 ini peserta didik dibuat kelompok untuk mendiskusikan ekosistem sederhana yang mereka buat. Jadi pada kegiatan pembelajaran 2 ini dibuat kelompok kecil. Kegiatan kelompok ini dibuat untuk mengerjakan sebuah proyek, yaitu membuat ekosistem sederhana. Jadi setiap kelompok dibentuk untuk membuat ekosistem sederhana. Jadi nanti mereka diharuskan mengamati ekosistem sederhana yang mereka buat. Ekosistem sederhana yang dibuat pada LKPD ini itu ekosistem sederhana air. Jadi mereka diharuskan untuk membuat ekosistem buatan berupa akuarium. Nah, alat dan bahannya yaitu untuk alatnya yang harus disiapkan adalah toples plastik, timba, dan saringan ikan. Sedangkan untuk bahannya yaitu 1 air, 2 kerikil pasir akuarium, tanah yang subur, hidrilla, tanaman hidrilla atau tanaman air, lalu ikan, siput air, udang, dan juga makanan ikan. Selanjutnya, di sini terdapat cara kerja, bagaimana cara menyusun akuarium sederhana tersebut untuk bisa menjadi sebuah ekosistem yang harus diamati oleh peserta didik. Seperti ini, jadi nanti dibentuk kelompok yang terdiri dari 5 hingga 6 anggota, lalu disuruh mereka menyiapkan alat dan bahannya, kemudian mengikuti cara kerja yang telah disediakan dalam LKPD. Setelah mereka selesai merangkai proyek mereka, yaitu membuat ekosistem sederhana berupa
ekosistem buatan yaitu akuarium dari toples plastik, peserta didik diwajibkan untuk menjawab pertanyaan diskusi yang telah dilampirkan dalam LKPD. Salah satu pertanyaannya adalah apakah yang berperan sebagai produsen dalam ekosistem tersebut. Jadi nanti peserta didik diharapkan mampu mengetahui, dapat dan juga dapat mengamati apa yang terjadi pada ekosistem buatan yang telah mereka buat. Kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi LKPD yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bu Ernita dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.